Halo, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang diambil dari kisah nyata, tentang pencarian sang kakak, yang dimana dalam pencarian tersebut, akan banyak takbir kebenaran terungkap. Sebelum lanjut ke alur cerita film, kasih jempol, dan padamkan api subscribe serta aktifkan lonceng, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Kaiso turu kakean pikiran, bosen urip, sepaneng gak dijatah bojo. Mangan baygon, rasa rumput laut, bergizi tinggi kayak akan vitamin C, O, K, sing iso membuat ngising mulus ora mandek-mandek koyok kucing iki. Enak lek ngising. Baygon, weteng wareg, turu anteng gak tangi-tangi. Tersedia rasa stroberi karo anggur lur. Film ditunjukkan dua anak kakak beradik, bernama Anton dan Angel. Mereka adalah tokoh utama dalam film ini, yang mana mereka sedang menyaksikan paman dan bibinya bertengkar, dikarenakan sang paman selalu meminta uang untuk membeli minuman keras. Di pertengkaran tersebut sang paman membenturkan sang bibi ke pintu hingga pingsan, dan tak lama kemudian mereka juga mendapat kekerasan dari paman mereka. Pada suatu saat, paman mereka tertidur tak sadarkan diri, akibat meminum minuman keras. Pada saat itu pula Anton dan Angel pergi melalui jendela. Mereka pergi tanpa arah dan tujuan. Pada saat mereka ingin makan, Anton dan Angel dikagetkan petugas yang bertujuan menangkap anak-anak jalanan. Lalu Anton dan adiknya berlari menghindari petugas yang hendak menangkap mereka. Saat mereka kelelahan, Anton dan Angel beristirahat di balik tiang besar, hingga mereka dihampiri oleh laki-laki parubaya, yang menawarkan tempat dan makanan di rumahnya, tetapi Anton menolaknya. Saat malam tiba, laki-laki parubaya yang bernama Rudy datang kembali. Anton dan Angel pun ikut ke rumah Om Rudy. Sesampainya mereka di rumah Om Rudy, ternyata mereka dipekerjakan secara paksa menjadi pengamen jalanan, dan memberikan hasilnya kepada Om Rudy. Hingga saat Angel dan Mina bermain, mereka diketahui oleh anak buah Om Rudy. Angel pun dihukum. Anton yang tidak mau adiknya dihukum, membela sang adik, yang mengakibatkan dia juga ikut dihukum. Pada saat mereka beristirahat sejenak dari mengamen, mereka dihampiri anak kecil yang memiliki penyakit kelainan jantung memberi mereka makanan. Ketika Angel di rumah, Mina berpamitan dengan Angel karena besok dirinya akan diasuh orang tua angkatnya. Angel memberikan jepit rambut untuk kenang-kenangan. Waktu berpindah esok pada malam hari. Terlihat Anton sedang mengamen, tetapi Angel yang sedang berjalan tertabrak oleh mobil. Anton yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Angel sembari meminta tolong. Angel ditolong oleh ibu yang nanti akan menjadi ibu angkatnya. Angel pun dibawa ke rumah sakit. Anton pun bersedih dalam hari-harinya, hingga suatu saat Rudy berkata bahwa Anton akan mempunyai orang tua angkat yang akan mengadopsinya, dan Angel akan menyusul jika dia sudah sembuh. 15 tahun kemudian, terlihat Angel yang kini sudah menjadi dewasa. Dia diasuh oleh ibu yang menolongnya ketika tertabrak mobil, dikarenakan pada saat di rumah sakit tidak ada yang bertanggung jawab. Kini Angel berada di Singapura dan bekerja di bidang hukum untuk menolong orang-orang yang mengalami kekerasan. Ketika di Singapura, Angel mempunyai pacar yang bernama Martin, seorang dokter spesialis jantung. Hingga saat di rumah, Angel teringat akan masa kecilnya, dan berniat pergi ke Indonesia, untuk mencari kakaknya. Angel berpamitan pada Martin ketika di bandara. Tempat berpindah saat Angel sudah berada di Indonesia. Angel mencari Rudy dengan bertanya kepada pengamen dan anak jalanan, namun banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Dan meminta bantuan polisi untuk mencari tahu keberadaan Rudy dan anak-anak yang sempat tinggal di rumah Rudy, dan polisi menjelaskan bahwa Rudy berhasil kabur ketika polisi mau menangkapnya, dan memberikan foto yang diduga anak jalanan yang dulu sempat tinggal di rumahnya. Tanpa kesulitan Angel mengetahui foto wanita tersebut, dia adalah Ningsih. Angel kemudian bertemu dengan Ningsih. Angel bertanya keberadaan Rudy, tetapi Ningsih tidak tahu keberadaan Rudy sekarang. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya berhasil kabur dari Rudy ketika polisi datang untuk menangkap Rudy. Ternyata yang menelepon polisi adalah ibu angkat Angel, karena tidak ada yang bertanggung jawab ketika Angel di rumah sakit.
Esok harinya Angel melanjutkan pencarian hingga dia berhasil menemukan anak yang tinggal di rumah Rudy, lalu Angel mengikutinya hingga dia mengetahui rumah Rudy, kemudian Angel langsung menelepon polisi, dan Rudy dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Angel bertanya tentang anak-anak yang dipekerjakan secara paksa namun Rudy mengelak tuduhan Angel bahwa mereka bekerja, dan memberi secara sukarela. Kemudian Angel bertanya tentang Anton, lalu Rudy berkata tidak pernah mengenal anak yang bernama Anton. Keesokan harinya Rudy pun bebas, karena Angel tidak mempunyai cukup bukti untuk menahannya. Angel lalu pergi ke rumah Ningsih, meminta Ningsih menjadi saksi di persidangan, namun Ningsih berkata tidak mau lagi berurusan dengan Rudy, lalu Ningsih memaksa Angel untuk pergi. Ketika di depan pintu Angel bertemu Asep, mantan anak buah Rudy, yang ternyata dialah yang membantu Ningsih kabur dari rumah Rudy pada saat polisi mau menangkap mereka. Angel pun meminta Asep menjadi saksi di persidangan nanti, lalu Angel memberikan kartu namanya. Keesokan harinya Asep datang ke rumah Angel dan memberikan penjelasan tentang kakaknya yang ternyata tidak pernah ada orang tua angkat yang datang untuk mengadopsi mereka. Kebenaran pun terungkap ketika Asep melihat ke dalam gudang terlihat Anton dibius dan diambil jantungnya untuk dijual di salah satu rumah sakit. Tempat berpindah, terlihat polisi membongkar area sekitar gudang, terdapat 15 kuburan korban. Angel pun melihat jepit rambut yang dulu diberikan kepada Mina. Tibalah saat hari pengadilan, Asep menceritakan semua kepada hakim. Hingga saat persidangan ditunda, kemudian Ningsih memanggil Angel dan mengajukan dirinya untuk menjadi saksi di persidangan. Saat persidangan dimulai kembali, Ningsih memberikan bukti kekerasan terhadap dirinya. Kemudian hakim memutuskan pidana terhadap Rudy, yaitu penjara seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa 15 orang anak dan memperdagangkan organ manusia. Perjalanan Angel masih berlanjut. Di kantor polisi Angel melihat daftar orang yang pernah berhubungan dengan Rudy. Angel pun pergi ke salah satu orang menanyakan hubungan mereka dengan Rudy. Ketika pergi ke toilet, Angel melihat salah satu foto, ternyata itu Martin dan melihat foto Martin waktu kecil. Dan ayah Martin meminta maaf kepada Angel, bahwa jantung Anton dijual rumah sakit kepada keluarga Martin. Angel pun terlihat sedih, dan tidak mau bertemu dengan Martin. Hingga saat Martin bertemu Angel, Martin meminta maaf kepada Angel atas dirinya serta kesalahan orang tuanya, dan akhirnya Angel dapat memaafkan Martin.